Masing-masing guru mata pelajaran harus mampu mengembangkan dan menyusun alur tujuan pembelajaran, sehingga proses kegiatan belajar mengajar terencana dengan baik, dan guru punya rencana pembelajaran yang terstruktur, dan ada tujuan yang dicapai dalam setiap jam pelajaran yang diampunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersua pada kesempatan kali ini. Semoga kita seluruh pendidik diberikan kesehatan agar kita tetap bisa mendampingi peserta didik kita. Kita tetap bisa memberikan contoh sekaligus mendorong peserta didik kita untuk bisa menjadi seorang manusia yang mandiri baik secara individu maupun sosial. Ketercapaian seorang anak manusia menjadi seorang individu yang mandiri tidak lepas dari proses pembelajaran yang kita rancang dengan baik. Untuk bisa menjadikan seorang individu yang mandiri, selayaknya kita sebagai seorang pendidik harus mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik. Proses pembelajaran dapat terjadi dengan baik jika seorang pendidik mampu untuk memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini lebih kita kenal dengan sebutan CP. CP telah ditetapkan pada keputusan Kemendikbudristek pada nomor 033-H-KR-2022. Ada 4 tahap dalam proses perancangan pembelajaran. Yang pertama yaitu seorang peserta didik harus mampu memahami capaian pembelajaran. Setelah seorang pendidik memahami capaian pembelajaran, maka seorang pendidik harus mampu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan akan kita jabarkan lebih lengkap lagi pada alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran akan sangat sempurna jika kita menjabarkan lagi dalam modul ajar, atau lebih tepatnya merancang pembelajaran dan asesmen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memahami CP. Dari CP kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran, dan dari tujuan pembelajaran kita turunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Ada 4 langkah dalam memahami capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami rasional. Artinya kita membawa ke dalam alur berpikir kita. Kita tempatkan CP itu bisa tidak dia itu include di dalam rasionalnya anak-anak, dalam pemikirannya anak-anak. Kemudian yang kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Setiap mata pelajaran tentu punya karakteristik yang berbeda-beda. Contoh, kalau di dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, maka kita harus bisa fokus bagaimana cara menumbuhkan rasa nasionalisme, bagaimana cara menumbuhkan sikap kegotong royongan, musyawarah, dan lain sebagainya. Tetapi dalam mata pelajaran kimia, seyogyanya lah kita mendorong anak-anak untuk bisa berpikir menggunakan kerja ilmiah berdasar pada konsep kimia. Yang ketiga, mempelajari karakteristik. Mempelajari karakteristik ini meliputi bagaimana karakteristik peserta didik kita, bagaimana karakteristik lingkungan yang berada di sekitar kita, bagaimana karakteristik orang tua selaku wali murid dari anak didik kita. Dan yang terpenting adalah karakteristik perkembangan zaman, karena setiap anak harus berkembang sesuai dengan zamannya.
Yang terakhir, mempelajari capaian per fase. Di dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran itu harus diselesaikan dalam satu fase. Untuk kelas atau tingkat menengah, capaian pembelajaran fase dibagi menjadi dua, fase E dan fase F, di mana fase E harus diselesaikan dalam tingkat kelas 10 dan fase F dibagi menjadi dua, tingkat kelas 11 dan tingkat kelas 12. Berikut adalah contoh salah satu capaian pembelajaran dari mata pelajaran kimia. Saya mengambil fase F dengan elemen pemahaman kimia. Di sini untuk yang berblok kuning adalah kompetensi yang harus dicapai oleh anak-anak nanti. Memahami, menyelidiki, menjelaskan, menerapkan operasi matematika, mempelajari, mengolah, menerapkan, menggunakan konsep dan memahami lagi. Sedangkan yang berwarna hijau itu adalah ruang lingkupnya. Anak-anak harus bisa menerapkan kerja ilmiah berdasarkan konsep kimia, melakukan proses perhitungan kimia, memahami asam basa, memahami laju reaksi dan kesetimbangan reaksi kimia. Dari seluruh kegiatan ini saya menjabarkan dulu aspek penjelasannya bagaimana. Di sini penjelasan bukti pemahaman yang saya dapatkan dari capaian pembelajaran ini adalah memahami cara kerja ilmiah dalam perhitungan kimia, ikatan kimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, asam basa, termokimia, elektrokimia, dan kimia organik. Saya menjabarkan aspek pemahaman menjadi 6. Penjelasan, menerapkan, interpretasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Dari capaian pembelajaran, jika seorang pendidik sudah memahami capaian pembelajaran, maka kita bisa membawa atau merumuskan tujuan pembelajaran. 4 hal yang perlu menjadi perhatian khusus dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah karakteristik mata pelajaran. Sekali lagi, setiap mata pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda. Dan sebagai seorang tenaga pendidik, kita pasti sudah tahu bagaimana karakteristik mata pelajaran yang kita ampu. Yang kedua, konsep atau topik yang dipelajari. Konsep atau topik yang kita pelajari harus bisa kita bawa ke dalam kondisi kontekstual, karena itu akan memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anak. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Kita harus bisa memahami peserta didik kita bagaimana. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita bisa mengenali karakteristik peserta didik kita. Dari mana kita bisa mengenali karakteristik peserta didik kita? Mungkin bisa melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran di kelas sebelumnya, ataupun kita bisa berkonsultasi dengan BK, atau kita melakukan dulu asesmen diagnostik non-kognitif. Dari situ kita akan mengenali karakteristik peserta didik kita. Yang terakhir yaitu konteks lingkungan pembelajaran. Misal kalau di dalam kimia, saya tidak akan memaksakan pembelajaran yang menggunakan alat-alat yang super. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Kita harus bisa membawa materi itu lebih dekat dengan alam. Misal, saya tidak bisa menerapkan proses percobaan laju reaksi kimia pada materi katalis karena memang belum ada. Tapi saya akan membawa anak-anak memahami faktor-faktor laju reaksi dengan melakukan praktek dari segi luas permukaan, konsentrasi, dan suhu. Jadi kita harus bisa melihat konteks lingkungan pembelajaran. Sebelum menyusun CP menjadi TP,
ada hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui semuanya. Bahwasannya ada dua komponen penting dalam penyusunan TP. Bapak Ibu yang pertama yaitu Bapak Ibu harus bisa memahami kompetensi. Yang kedua, ruang lingkup materi. Kompetensi kita bisa melihat teorinya Wiggins maupun taksonomi Bloom, itu semuanya tersedia lengkap. Cara menyusun atau merumuskan TP ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu merumuskan TP langsung dari ATP. Yang kedua, merumuskan TP dengan cara menganalisis kompetensi dan ruang lingkup yang terdapat pada CP. Yang ketiga, merumuskan TP lintas elemen CP. Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan konsep menganalisis kompetensi dan ruang lingkup materi. Saya memiliki CP tentang fase F di materi kimia. CP-CP ini saya bagi menjadi kalimat CP. Dari kalimat CP ini, saya akan menuju ke tujuan pembelajaran. Perlu Bapak Ibu guru ingat bahwasannya tujuan pembelajaran itu lebih bersifat umum. Kita tidak menggunakan sifat khusus, karena sifat khusus itu nanti akan dijabarkan dalam ATP. Contoh, peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian. Mereka dapat menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia. Jika dianalisis dari kata capaian pembelajaran ini, kompetensinya ada mengamati, menyelidiki, menjelaskan, menerapkan. Ruang lingkup materinya adalah perhitungan kimia. Ini lebih tepatnya pada materi stoikiometri kimia. Maka saya merumuskan tujuan pembelajaran. Dari beberapa kompetensi itu saya includekan atau saya jadikan satu menjadi menerapkan perhitungan kimia sesuai operasi matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan cara kerja ilmiah berdasar pada konsep ilmiah. Dari sini, dari CP yang terlihat global ini, nanti saya akan menjelaskan secara terperinci pada alur tujuan pembelajaran. Ada satu lagi yang cukup menggelitik saya karena ini paling mudah sekali untuk dibawa ke kontekstual atau bisa kita praktekkan di laboratorium kimia. SMA Negeri 1 Suko yang saya ambil itu adalah terkait memahami dan menjelaskan aspek energi, laju, kesetimbangan reaksi kimia dengan menggunakan cara kerja ilmiah berdasar pada konsep ilmiah dalam keseharian. Dari TP, jika Bapak Ibu sudah bisa merumuskan TP, maka kita akan lanjut pada menjabarkan TP menjadi alur tujuan pembelajaran. Dulu kita mengenal alur tujuan pembelajaran ini dengan silabus. Ini sesudah saya melakukan perbandingan. Ternyata ATP di dalam kurikulum Merdeka itu tidak jauh dengan silabus, fungsi dari silabus dalam K13. Alur tujuan pembelajaran merupakan perencanaan dan pengaturan serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu satu fase. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak memberikan contoh secara keseluruhan dari semua TP yang sudah saya rumuskan menjadi ATP. Saya hanya mengambil contoh pada materi laju reaksi. Bapak Ibu bisa perhatikan
Di dalam kimia itu ada dua elemen, yaitu yang pertama pemahaman kimia dan yang kedua keterampilan proses. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya memberikan contoh, saya ingin Bapak Ibu Guru sedikit saya berikan pengalaman saya bagaimana langkah saya dulu dalam menyusun ATP. Yang pertama yang pasti saya harus memahami ATP, memahami CP. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dalam kata kerja umum. Yang ketiga, menjabarkan TP menjadi indikator tujuan pembelajaran, menjadi kata kerja yang lebih khusus. Nah, indikator tujuan pembelajaran ini merupakan ruang lingkup, masuk dalam ruang lingkup dari ATP. Perlu diingat, saya ulang sekali lagi, tujuan pembelajaran kita susun dengan secara umum, tapi kalau TP dengan khusus. Kalimatnya harus lebih sederhana dan mudah dipahami. Berikut contohnya. Elemen pemahaman kimia pada fase F kelas 11. Tujuan pembelajaran saya ambil dari perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan CP, memahami dan menjelaskan aspek energi, laju keseimbangan reaksi kimia dengan menggunakan cara kerja ilmiah berdasar pada konsep ilmiah dalam keseharian. Kompetensinya meliputi mengamati, menyelidiki, menjelaskan. Materinya yaitu faktor-faktor laju reaksi. Indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya yang pertama kali saya lakukan di kelas adalah saya akan mengidentifikasi beberapa reaksi kimia di sekitar kita, antara lain kertas dibakar, besi berkarat. Kemudian jika anak-anak sudah bisa mengidentifikasi reaksi itu masuk ke reaksi kimia atau hanya perubahan fisika biasa, maka saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan cara kerja berdasar pada konsep ilmiah dalam keseharian. Berikut adalah contoh bagaimana alur tujuan pembelajaran yang sudah saya susun. Alur tujuan pembelajaran melingkupi beberapa aspek. Di situ harus tertuang elemen, tujuan pembelajaran, kompetensi, materi inti, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, kata kunci, alokasi waktu, profil pelajar Pancasila, dan karakteristik atau potensi sekolah yang terkait topik. Yang pertama tentang elemen. Di sini saya akan mengisinya dengan pemahaman kimia. Tujuan pembelajaran saya ambilkan dari hasil perumusan penurunan CP, yakni memahami dan menjelaskan aspek energi, laju, kesetimbangan reaksi kimia dengan menggunakan cara kerja ilmiah berdasar pada konsep ilmiah dalam keseharian. Kompetensinya meliputi mengamati, menyelidiki, menjelaskan. Materinya, faktor-faktor laju reaksi, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini yang saya rubah menjadi kalimat-kalimat yang lebih khusus untuk menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, saya akan mengajak anak-anak untuk mengidentifikasi reaksi yang ada di sekitar. Contoh reaksi pembakaran kertas, besi berkarat itu masuk dalam reaksi kimia atau hanya perubahan fisika saja. Sesudah itu baru saya akan mendorong anak-anak untuk bisa menjelaskan apa itu laju reaksi dan faktornya. Kemudian menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia yang dapat mendukung proses percepatan laju reaksi. Kata kuncinya laju reaksi, alokasi waktunya, 2 kali tatap muka, kemudian profil pelajar Pancasila saya ambil gotong royong, mandiri, dan kreatif. Karena di sini anak-anak akan bekerja secara kelompok untuk memahami faktor-faktor laju reaksi. Kemudian karakteristiknya saya akan bawa ke daya dukung orang tua, karena karakteristik di sekolah itu sangat menentukan. Kedukungan orang tua menjadi faktor penting.
kemudian sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Di sini saya juga memberikan contoh tentang keterampilan proses. Dari beberapa tujuan pembelajaran, saya menyimpulkan mendeskripsikan hubungan antar variabel hasil percobaan kimia. Nah, di sini saya membaginya lagi untuk indikatornya. Anak-anak bisa melakukan proses atau memproses kegiatan praktikum terkait faktor-faktor laju reaksi. Di sini saya bagi menjadi kejelasannya ada. Saya jelaskan variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, sangat jelas sekali. Kemudian kata kuncinya ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Karena ini merupakan praktikum, maka saya menambahkan bernalar kritis. Karena pada akhir pembelajaran ini anak-anak harus bisa menganalisis hasil data percobaan mereka. Faktor apakah yang mempengaruhi di setiap percobaan yang sudah mereka lakukan? Karena di sini saya menggunakan 3 kali percobaan, yaitu faktor laju reaksi karena konsentrasi, faktor laju reaksi karena luas permukaan, dan faktor laju reaksi karena suhu. Sekali lagi untuk dukungan dari potensi sekolah, masih tetap saya angkat daya dukung orang tua dan sarana prasarana sekolah yang memang di sekolah kami untuk laboratorium kimia dan alat-alat yang saya sudah sebutkan di indikator tersebut sudah tersedia. Demikian tadi sedikit berbagi saya terkait cara merumuskan ATP yang dimulai dari memahami capaian pembelajaran, diturunkan dengan secara umum menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yang sudah saya susun, saya turunkan lagi menjadi lebih khusus menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Perlu diingat, CP sudah tersedia sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, yaitu nomor 033. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.